Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Selawati dengan NIM S1S124012. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum materi yaitu tentang PHP Array. Ya, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, di sini ada PHP Array, yang dimana dalam PHP area itu adalah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama dan yang dapat mengakses nilai-nilai dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contohnya, yaitu terdapat sebuah array yang menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Teman-teman bisa melihatnya. Lanjut, di sini ada tipe-tipe PHP array, yang dimana situ terdapat tiga jenis, yaitu ada array terindex dan array yang itu array dengan indeks numerik. Nah, terus di sini ada asosiatif array, yaitu array dengan kunci bernama. Terus di sini ada multidimensional, itu array yang berisi satu atau lebih array. Nah, kita ke PHP array items, yang dimana di sini array items can be of any data type, yang dimana elemen array itu dapat berupa tipe data apapun. Lalu di sini juga yang paling umum adalah itu ada string dan angka. Ya, yang tetapi item area itu juga bisa berupa objek atau fungsi atau bahkan array. Ya, oke, di sini teman-teman bisa dapat melihat yang dimana dia tuh memiliki tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Ini terdapat contohnya, yaitu dia elemen array dengan tiga tipe data yang berbeda. Oke, kita paste, terus kita paste di sini. Oh, lupa, lupa mengaktifkan exam. Saya lupa mengaktifkan exam saya. Oke. Di sini masih loading karena jaringan, jadi kita menunggu saja sampainya terbuka. Sini kita ganti aja namanya jadi PHP. Apa lagi namanya yang save ya? Uh, uh, ini yang harus di sini PHP. Oh, latih PHP. Latih PHP. Kalau nggak salah. Nah, kita tekan latih PHP. Karena sini kita belum save tadi codingannya. Kita kontrol S coba. Aduh, lupa. Tadi seharusnya di sini kita kasih ini tadi lupa dulu. Lalu di sini kita eh sini PHP PHP balik kan nih. Tunggu. Apa ya? Kita ini terus kita ketik PHP,
Lalu kita copy tadi. Aduh. Nah, yang ini. Terus di sini nggak lupa. Lagi. Gimana ya? Ini. Aduh. Kan lagi. Mhm. Mhm. Begini. Nah, ini sini-sini sedikit. Nah, oke, langsung kita Ctrl S. Nah, lalu kita ke webnya, kita ada. Cocok kah? Lah, oh, ini contoh, sini contoh, ini contoh. Bisa. Saya tambahkan di sini, ini kita dulu, close dulu. Aduh, ini gimana tadi? Jalan, jalan. Ini, ini kayak ada sambungannya deh. Coba kita tambahkan echo. Dolar, APN, terus tanda klik gitu ini. Kalau nggak salah, terus ini terus BF, ini. Kalau kita salin aja, kita copy aja terus bawahnya Ctrl F, lanjut lagi Ctrl F. Ini kayaknya kelebihan ya. Oke. Nah, ini juga kelebihan. Nah, di sini kita kasih jadi satu plus dua. Oh, tambah ini nggak bisa. Nah, ini langsung kita Ctrl S saja. Kita ke ini PH pelatih satu. Error yang satu nih. Oh, sorry. Harusnya tuh bagian sini nggak usah pakai BR. Nah, ini kita langsung Ctrl S. Lalu kita coba ulang. Tunggu ulang coba. Bentar, kita kembali dulu. Yang salah ya? Saya my LL. Mana banan kok mas ini gimana kan ya? Udah sih nggak bisa PHP 14.
yang bermasalah? Saya yang salah di sini. Ah, ini banana small are. Oh, nggak bisa ya? 13. Kalau ini udah hapus, kontrol S. Oke, hasil output yang dihasilkan itu seperti ini. Oh, dan next kita ke sini ada PHP array function, yaitu ada fungsi PHP array yang dimana dia itu kekuatan sebenarnya dari array PHP ini itu terletak pada fungsi array bawaannya, yang dimana dia itu menggunakan fungsi count, yang dimana itu untuk menghitung item dalam array. Nah, di sini ada contohnya. Teman-teman bisa lihat. Di sini kita copy untuk melihat hasilnya. Copy paste, kita paste di sini. Oke, terus Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan tuh 3. Kenapa? Karena pada fungsi array ini dia itu pada ini kode ini dia itu menghitung jumlah item dalam cars array, yang dimana output yang dihasilkan itu 3. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Sini kita saja. Di sini ada PHP index array yang dimana itu eh indeks array indeks ini itu dia tuh memiliki nomor indeks, yang dimana pada item pertama array itu dia memiliki indeks 0, dan item kedua dalam array itu memiliki indeks 1, dan seterusnya.
Di sini ada contoh, di mana contohnya itu dia tuh membuat dan menampilkan array yang berindeks. Nah, kita salin aja, kita tes. Lalu kontrol. Nah, output yang dikeluarkan tuh seperti ini, yang di mana pada item pertama array itu dia menampilkan indeks 0 dan kedua itu satu dan seterusnya seperti itu. Oke, next sini ada kenapa buruk sekali nih? Jangan ngomong kak. Iyo, Semua atau bulan situ. oke, salah lagi nonton dulu, edit lagi. Oke, di sini ada akses array item, yang dimana dia itu untuk mengakses item area tertentu yang dilihat dari nomor indeksnya. Nah, di sini terdapat contoh, dia akan menampilkan item pertama. Nah, di sini kita tes aja Ctrl C, lalu kita Ctrl F di sini. Aduh, sorry, sorry. Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. Oke, next kita ke change formula of array item, yang dimana itu eh, yang mengubah nilai item pada array. Ya, dan untuk mengubah nilai suatu elemen dalam array dan yang digunakan nomor indeksnya. Nah, contohnya itu dia akan mengubah nilai item keduanya di sini. Oke, kita Ctrl C, lalu kita copy paste di sini. Nah, outputnya seperti ini. Yang dimana dia akan mengubah nilai item pada eh keduanya aja. Oke, lanjut di sini ada loop throw and index array, yang dimana dia itu melakukan perulangan melalui array yang diindeks. Nah, di sini itu dia untuk mengulang atau mencetak semua nilai dalam array berindeks yang dia menggunakan pengulangan Florence. Nah, di sini ada contohnya yang dimana dia hanya menampilkan semua item array. Kita copy paste, Ctrl C, Ctrl X. Lalu di sini, nah ini hasil output yang dihasilkan yaitu terdapat nomor plat mobil yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada PHP asosiatif array, yang dimana eh, dia itu menggunakan kata kunci bernama bukan indeks numerik. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita kontrol, kita copy aja lalu kontrol F, kontrol S. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini, yang dimana dia hanya menampilkan nama dan bukan indeks numerik. Oke, next ke
Di sini ada akses array item yang dimana dia itu mengakses item array dan bisa dilihat nama kuncinya. Di sini contohnya yang dimana dia akan menampilkan model-model mobil. Oke, Ctrl S. Nah, di sini yang udah hanya tampilkan itu hanya menampilkan model mobil karena pada codingan ini yang terdapat model mobil itu hanya bagian ini saja. Selebihnya tidak diperlihatkan. Oke, lanjut ke change value of array yang dimana dia itu untuk mengubah suatu elemen dalam array yang gunakan nama kuncinya. Nah, contohnya itu yang dimana dia akan mengubah tahun item. Nah, kita praktikan aja. Kita copy, lalu kita, aduh, gimana nih? Eh, Sini kita Ctrl S. Nah, outputnya itu seperti ini. Hmm. Oke, next di sini ada loop drawn and associative array, yang dimana dia itu untuk mengulang atau mencetak semua nilai dalam array asosiatif yang menggunakan perulangan orange. Nah, contohnya di sini dia akan menampilkan item, array, kunci, dan nilainya. Kita praktikan ya, kontrol. Hmm, hmm, tunggu. Di sini kita kontrol S. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa di sini dia hanya menampilkan item arraynya, yaitu dia menampilkan kunci, model, dan tahun nilai-nilai yang masuk dalam codingan tadi. Oke, next kita ke, aduh, next. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Pak, bangkai aja. Ini kita next aja. Nah, di sini ada PHP create array yang dimana dia tuh akan membuat array yang dimana dalam PHP array ini berfungsi digunakan untuk membuat kode array seperti ini. Nah, contohnya di sini terdapat contohnya di mana dia akan membuat array with the array dengan array kode seperti ini menggunakan fungsi berikut. Nah, contohnya itu kita praktikkan, lalu kita paste, lalu kita copy paste. Baru kayaknya kita lupa menambahkan dalam agar hasil outputnya itu kalian dolar ah ini di sini ini kontrol. Oke, mari kita, nah, seperti ini output yang ditampilkan oleh array tadi yang saya jelaskan. Oke, next kita di sini ada tip di mana kita juga bisa menggunakan sintak
yang lebih singkat untuk membuat array dan menggunakan kode ini dalam kurung siku. Nah, contohnya itu buat array dengan tanda kurung siku seperti ini. Kita copy. Ini ke sini. Aduh, dua-dua nggak bisa. Nah, ini langsung kita Ctrl S. Next. Aduh, lupa lagi. Tadi pakai dam. Nah, ini. Nah, kita menambahkan dam agar var agar itu bisa terbaca, menampilkan hasil outputnya. Lalu kita pakai ini, Ctrl S. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa output yang dihasilkan itu eh, bagiannya itu ini terdapat menggunakan tanda kurung siku. Oke, next. Di sini ada multiple lines di mana dia itu line breaks are not important, yang gimana pemisah baris yang tidak penting. So an array declaration yang dimana dia akan mendeklarasi array dengan mencakup beberapa baris. Nah, contohnya itu seperti ini. Praktikan. Lalu kita ke sini. Oke. Lalu kita Ctrl S. Oke, next. Aduh, ini lupa lagi. Tunggu, kita kasihkan var. Dah. Benar-benar tanda kurung sini. Kontrol. Ini bawah jar. Terus ini. Pembalas. Semua berhasil. Nah, ini output yang dia hasilkan. Oke, next ke berikutnya. Di sini ada trailing koma, yang dimana dia itu eh adanya tanda koma setelah item yang berakhir, yang item terakhir terus diperoleh. Contohnya itu seperti ini. Mungkin sama ya seperti ini, hanya kan dia cuman ada bagian koma-komanya pada output yang dihasilkan. Terus lanjut saja. Di sini ada array cache, yaitu kunci array, yang dimana itu saat kita membuat eh, array berindeks dan kuncinya itu akan diberikan secara otomatis. Nah, dimulai dari angka 0 dan bertambah 1 pada setiap itemnya, sehingga area di atas itu juga dapat dibuat dengan kunci. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya aja, kita kontrol S. Aduh, lupa lagi. Ini outputnya karena rata-rata. Nah, kayaknya di sini deh. Nah, kita lupa menambahkan pada ini aja. Dulu di sini dollar parse. Terus, oke. Nah, nah, ini output yang dihasilkan. Oke, next berikutnya di sini ada ini sama. Hanya kan dia di sini itu dia seperti array yang terindeks sama dengan area asosiatif, tetapi area asosiatif itu memiliki nama bukan angka seperti ini.
Yang di sini dia hanya ada namanya, dan di sini tuh hanya ada angkanya. Oke, next di sini ada declare entity array, yang dimana dia akan mendeklarasi array kosong terlebih dahulu dan menambahkan item ke dalamnya nanti. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa melihatnya. Hmm, konsep. Ini kita hapus mungkin ini deh. Untuk kenapa ya tidak kelihatan? Oh, bisa. Lupa. Pak, tambahkan tadi var dan cars. Control X. Down. Salah, punya koma. Nah, di sini kita. Nah, ini output yang dihasilkan. Oke, next. Di sini tuh sama, yang dimana saya sudah jelaskan tadi seperti yang di atas, bahwa di sini itu menampilkan dengan angka, sedangkan di sini tuh menampilkannya dengan nama. Oke, next lanjut ke berikutnya. Di sini ada missing array case, di mana itu mencampur kunci array, yang dimana dia tuh memiliki array dengan kunci yang diindeks dan kunci yang diberi nama. Seperti ini. Kita contohkan aja konteksnya. Oh, F, Ctrl S. Aduh, kok error ini? 15. Program kas. Program my. Oh, di sini kita ganti dengan menjadi pada my R. Hmm. Kenapa? Karena di sini dia campuran kunci, yang dimana dia ini itu mencampurkan kunci, yang dimana kita menggunakan my R sebagai eh, kunci yang diindeks dan yang diberikan nama agar output yang dihasilkan itu terbaca. Sini Ctrl S. Ini kita. Nah, ini hasil output yang dihasilkan dalam contoh codingan itu. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Hmm. Oke, di sini ada PHP Access Arrays, yang dimana dia itu mengakses item array. Lalu, to access array item, you can refer to the. Nah, yang dimana di sini itu dia mengakses item dalam array dan dapat merujuk pada nomor indeks untuk array dan nama kunci, yaitu untuk itu asosiatif array, yang dimana contohnya tuh seperti ini. Contohnya tuh dia akan mengakses suatu item dengan merujuk pada nomor indeksnya. Nah, ini contohnya, kita copy paste. Kita coba selesai. Ini nggak usah ya pakai ini. Iya. Lalu kita ke ini. Nah, maka output yang dia hasilkan tuh seperti ini, yang dimana dia hanya menampilkan eh nama
item yang merujuk pada nomor indeksnya. Ah, Oke, next di sini ada item untuk mengakses asosiatif array yang menggunakan nama kunci, yang dimana oke, sepertinya sama seperti contoh yang tadi. Lanjut saja ke materi selanjutnya. Di sini ada double or single quotes yang dimana you can use both double and single quotes quotes. Nah, dimana itu kita dapat menggunakan tanda kutip ganda dan tunggal saat mengakses array. Contohnya itu seperti ini. Proses ya, lalu Ctrl S. Ya, X. Oh, kayaknya kita harus menambahkan. Oh ya, kan di sini hanya kayaknya dia harus ada nama barang yang harus kita kasih masuk. Contoh kita yang tadi apa ya? Oke, sini kita kasih kaos array tanda kutip brand, kasih brand, lalu ini terus ini Word, huruf besar Word. Aduh, ini salah lagi. Ini terus di sini. Hmm, hmm. Koma, terus ini modal. Lalu kita kasih ke bawah aja supaya nggak ngomong. Tapi nggak apa-apa sih. Lanjut di sini Mustang next lagi nih. Ada koma, ya, ya. Dan di sini kita masukkan tahunnya. Hmm, Kasih ya, 1964. Jangan lupa tanda kutip dulu. Nah, di sini ada eco cars. Oh, saya ini as model. Terus di sini eco. Kita tambahkan BR agar output cerdas codingannya itu terbaca. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Oke. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Oke, next kita ke execute a function item. Yang dimana dia itu eh, array items can be of any data type including function, di mana dia itu elemen array dapat berupa tipe data apapun, termasuk fungsi. Dan untuk menjelaskan fungsinya itu kita gunakan nomor indeks yang diikuti oleh tanda kurung. Nah, di sini kita disuruh untuk menjalankan itemnya. Nah, oke, kita kontrol. I come from a function. Nah, ini output yang dihasilkan seperti yang dimana codingannya tadi itu I come from a function. Oke, next di sini contoh yang merujuk pada nama kunci.
Yang sama, tapi dia ini menggunakan pada nama kunci. Di mana dia akan terdapat ini, ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke loop through and associative array, di mana dia itu untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array asosiatif. Nah, sini contohnya dia akan menampilkan semua item array, kunci dan nilainya. Antara F, S, nah yang ini are array for model. Ini kasih di bawah. Oke, model standar solution Florence got us. Oh, sorry, ini lupa kehapus. Kita Ctrl S. Nah, outputnya tuh seperti ini. Ini menampilkan Brentford, modelnya tuh Mustang dengan tahun 1964. Oke, next. Di sini ada loop, throne, and index. Index array. Yang dimana itu untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array yang berindeks. Yang digunakan perulangan Florence kan ini. Terus contohnya itu di sini dia kan tampilkan semua item array. Nah, kita copy paste, lalu kita save di sini. Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini, yang dimana dia akan memperlihatkan model apa ya, merek mobil itu Volvo, BMW, dan Toyota. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, next aja. Lanjut kita masuk ke PHP update array items, yang dimana dia akan memperbarui items array dan ya, to update and as existing array items, you can refer to the index number for indexed array and the key name for associative arrays. Yang dimana artinya itu dia akan memperbarui item array eh, yang dimana kita dapat merujuk pada nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci yaitu adalah associative array. Nah, contohnya itu di sini teman-teman bisa lihat dia dapat mengubah eh, item array kedua itu BMW menjadi Ford. Nah, mari kita praktekkan. Oh, sampai nggak bisa baca. Aduh, saya lupa menambahkan kini dia memakai file dan agar terbaca output yang dihasilkan itu terbaca. Agar output yang terbaca cars.
Oke. Nah, yang dimana tadi yang dibilang bahwa yang BMW tadi, nah diganti menjadi Ford. Di sini tidak ada kata BMW, yang dimana di sini BMW itu terubah menjadi Ford. Oke, next. Kita ke apa ini? Di sini untuk memperbarui item asosiatif array, kita gunakan nama kuncinya, yang dimana di sini memperbarui tahun. Nah, kalau memperbarui tahun, kita praktikkan coba. Nah, ini enggak usah, terus ini ada di sana. F, Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja di sini ada update array items by slope, yang dimana eh eh dia adalah salah satu cara dengan menyisipkan dan karakter untuk menetapkan nilai item berdasarkan referensi dan elegan, demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada item array itu dalam loop eh, akan dilakukan pada array aslinya. Contohnya tuh di sini dia nih dia akan mengubah semua nilai item menjadi for. Oke, kita buka saja. Contoh terus. Nah, seperti yang dibilang tadi, dia akan mengubah semua item yang namanya dari tadi yang Volvo, BMW, dan Toyota itu menjadi Ford. Salah. Oke. Next, di sini, di sini tuh di contohnya tuh dia akan tunjukkan konsekuensi dari melupakan fungsi tersebut. Oke, sama deh. Hanya kan dia eh akan gimana ya? Dia akan melupakan fungsi tersebut. Jadi mana yang tadinya tuh terdapat Ford dan di sini kayaknya dia udah kami report deh. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Di sini ada PHP ADD array items, yang dimana PHP ini kita dapat menambahkan elemen array dengan beberapa metode, yaitu di sini terdapat dia menggunakan eh, satu item ke akhir array, terus di sini ada array pulse yang dimana dia tuh menambahkan satu dan lebih item ke array ke akhir array. Terus di sini ada array unset yang dimana dia menambahkan satu atau lebih ke awal array. Terus ini ada array place yang dimana dia menghapus sebagian dari sebuah array dan menggantikan dengan elemen barunya. Terus ini ada array merge yang dimana menggabungkan dua atau lebih array. Nah, sini ada add single array items yang dimana dia akan menambahkan satu item array ke akhir array yang sudah ada dan digunakan sintak tanda kurung siku. Nah, di sini contohnya dia akan menambahkan satu item area lagi ke array fruits buah. Oke, kalau saya, nah, outputnya seperti ini. Oke, next selanjutnya di sini
Em, di sini itu dapat di mana banyak item area ke akhir yang sudah ada dengan kode sintaktis seperti ini, yaitu tanda kurung siku, but you have to add one by. Nah, di sini tuh kita harus menambahkannya satu per satu. Nah, contohnya itu sini, dia eh, two more array items to the first array. Yang di mana dia akan menambahkan dua item first array ke array. Oke, kita. Nah, ini yaitu outputnya seperti ini. Oke, next kita ke asosiatif arrays, di mana dia itu contohnya dia menambahkan item ke akhir asosiatif array dan menggunakan tanda kurung siku untuk kunci dan tetap nilai ini sama dengan operator. Nah, di sini itu eh dia akan tambahkan satu item array lagi ke array cars array. Nah, outputnya tuh seperti ini. Oke, next lanjut saja selanjutnya. Di sini ada add multiple area items yang dimana dia itu menambahkan beberapa item dalam array yang sudah ada. Yang dimana dia menggunakan array post dengan contoh dia akan menambahkan tiga item ke dalam first array. Yang dimana dia akan menambahkan orange, kiwi, dan lemon. Oke, kita tes. Tes. Dan lupa ini. Ini tadi. Eh, lupa nunjuk. Ya, dolar-dolar. Harus ini kontrol S. Nah, eh, yang salah deh. Oh, coba kita pakai pardam width agar buahnya itu terbaca. Oh, yes. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Terus di sini ada the multi items associative arrays. Yang dimana dia menambahkan beberapa item ke array asosiatif. Nah, dimana contohnya seperti ini, dia akan menambahkan dua item ke cars array. Kita komentar ya. Ini lupa tambahkan sardangnya deh. Sardang, cars, cars. Nah, yang dihasilkan seperti ini. Oke, next kita ke materi selanjutnya.
Di sini ada PHP delete array item, di mana itu dia menghapus item array di PHP. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dia menggunakan fungsi apa. Di sini teman-teman bisa melihat di mana dia dapat menghapus dan meniadakan item array dengan beberapa fungsi yang berbeda. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, terdapat satu, dua, 5 fungsi. Nah, kita langsung ke fungsi PHP array space yang dimana dia itu dapat menentukan indeks atau tempat memulai dan berapa banyak item yang ingin kita hapus. Setelah penghapusannya itu kita akan array akan diindeks ulang secara otomatis yang dimulai dari nol. Di sini contohnya dia akan hapus item kedua. F Ctrl S. Nah, output yang hasilkan seperti itu. Oke, next lanjut ke remove multiple area items, yang dimana dia akan menghapus beberapa item sekaligus, yang dimana array split ini dia itu fungsi menerima parameter panjang yang memungkinkan kita menentukan jumlah item yang akan dihapus. Nah, contohnya itu dia akan hapus 2 item, lalu mulai dari item kedua indeks pertama. Nah, outputnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke PHP onset function, yang dimana di sini dia eh hapus item kedua. Contohnya ini. Ini kita paste, lalu kita hapus S. Nah, outputnya itu seperti ini. Oke, lanjut kita ke remove multiple array, yang dimana dia itu menerima argumen dalam jumlah tak terbatas. Nah, contohnya itu dia akan menghapus item pertama dan kedua. Maksudnya, teman-teman bisa lihat sendiri output yang dihasilkannya. Lanjut, di sini ada remove item for associative array, yang dimana dia akan menghapus item dari array asosiatif. Nah, contohnya itu seperti ini, yang dimana dia akan menghapus bagian modelnya. Oke, lanjut kita kontrol C, kontrol F, kontrol S. Array terakhir, yang dimana dia akan menghapus elemen terakhir dari sebuah array, yang mana contohnya itu dia akan menghapus item terakhir. Oke, next. Nah, outputnya seperti ini. Ini ada PHP array shift remove first array item, di mana dia itu menghapus item pertama dari suatu array. Dan contohnya dia akan menghapus pada item pertamanya saja. Oke, kita Ctrl C, lalu Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan seperti yang dimana eh di sini tidak ada item pertamanya. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Kita next aja. Ini ada di sini PHP sorting arrays, yang dimana dia itu berfungsi sebagai pengurutan array, dan the item in an array can be sorted in alphabetical or numerical, yang dimana item-item ini dalam sebuah array dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka yang menurun dan menaik. Nah, di sini fungsi-fungsi pengurutan array utama dalam PHP. Nah, teman-teman bisa melihat ada sort, 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 dan sort. Nah, next
Kita lanjut ke PHP sort, yang dimana dia akan mengurutkan array dalam urutan naik. Nah, fungsinya itu dia mengurutkan array yang berindeks dalam urutan yang menaik. Ya, cocok. Terus di sini contohnya, dia akan mengurutkan elemen-elemen dari array, yaitu kode $carsnya array in scan ini yang dalam urutan abjad itu akan menaik. Kita, saya, kita, Ctrl S, Ctrl S. Oke, ini output yang dihasilkan. Terus di sini ada contoh keduanya, di mana dia urutan elemen dari array numbers dalam urutan numerik yang akan menaik. Ctrl S. Oke, ini output yang dihasilkan. Oke, next. Kita ke PHP sort, di mana dia mengurutkan array dalam urutan menurun, di mana contohnya dia akan urutkan elemen-elemen dari array itu cars dalam urutan abjad yang menurun. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl S. Nah, oke, next. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Tutupi. Oke, ini contoh keduanya, yang dimana bilang kata sama. Oh, sama. Seperti ini. Tapi ini dia contoh keduanya. Oke, next kita ke PHP sort and sort, yang dimana dia tuh mengurutkan array asosiatif arraynya yang berupa nilai. Nah, contohnya ini kita urutkan nilai asosiatif dalam urutan menarik berdasarkan nilainya. Nah, di sini ada contohnya, kita kupas saja. Ctrl S. Nah, outputnya seperti ini yang dihasilkan. Oke, next. Ini contoh keduanya, tapi dia ini kan di atas itu menaik. Nah, ini versi yang urutan menurunnya. Nah, kita langsung saja ke PHP course, yang dimana dia itu mengurutkan asosiatif array, yaitu kunci. Nah, yang dimana contohnya itu dia urutkan array asosiatif array eh, dalam urutan menaik berdasarkan kuncinya. Nah, outputnya seperti ini. Yang dimana di sini patternnya 35, B-nya itu 37, dan 43, yang banyak kan mengurutkan eh, urutan menaik berdasarkan kuncinya. Oke, next di sini contoh keduanya, tapi ini tuh yang sama saja. Eh, sama tapi ini versi menurunkannya. Nah, lanjut saja kita contohkan aja deh, ini versi keduanya. Ctrl C. Dia menurunkan. Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Belajar jaringan. Oke, di sini ada PHP dimensional array, di mana dia itu menjelaskan bahwa array itu merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Nah, di sini ada PHP multidimensional arrays, di mana dia itu adalah array yang berisi satu atau lebih array. Lanjut ke berikutnya, di sini ada PHP two dimensional array. Dia itu array dari array yang tiga dimensi adalah array dari array dari array. Dua array dan tiga array. Nah, pertama itu teman-teman bisa dapat melihat tabelnya. Lalu di sini kita dapat menyimpan data dari tabel di atas dalam array dua dimensi seperti ini. Nah, lanjut di sini ada contohnya, di mana sekarang dimensi cars ini berisi empat array yang memiliki dua indeks, baris dan kolom. Dan untuk mengakses elemen-elemen dalam array cars itu kita harus menunjukkan kedua indeks baris kolomnya. Kenapa error ini?
Hmm, apa ya tambahkan agar lebih cepatnya kita lihat di sini aja. Soalnya kayaknya codingannya panjang. Karena codingannya ini agak panjang. Nah, output yang dihasilkan itu di sini teman-teman dapat melihat yaitu Volvo in stock 22, soalnya itu 8 dan BMW itu in stock itu 15, soalnya 13 dan seterusnya. Seperti yang pada tabel ini tadi yang diperlihatkan. Oke, next kita ke ini tuh dia bisa meletakkan perulangan di dalam perulangan lain untuk mendapatkan elemen-elemen dari array cars. Kita tetap harus menunjukkan dua indeks yaitu for. Kita tes coba kontrol C. Aduh, mana ini? Aneh. Bentar, gue nggak tahu. Copy lagi. Kontrol C. Bentar, ya. Nah, bukan parallel ini. Yang kita memasukkan ini deh. Oh iya, memasukkannya akan dibaca. Oh, nah, terus kita coba kontrol S. Nah, output yang dihasilkan sepertinya itu Volvo 22, 18, BMW, dan seterusnya seperti itu. Sorry, yang pertama tadi error juga karena ternyata saya lupa memasukkan bagian ini. Ini ya, nama, angka, hurufnya. Nah, kita next ke selanjutnya. Oke, di sini ada PHP array function yang dimana dia itu memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat digunakan pada array. Nah, di sini teman-teman dapat melihat function ada deskripsinya pada tabel tersebut. Di sini di mana awal diampi dulu. Di mana di sini ada di mana di sini teman-teman dapat melihatnya sendiri bahwa array di sini yaitu create an array. Eh, di sini ada array k, case, array count, array column, array combine, array controller, array div, dan tentu bisa dapat melihatnya pada tabel di sini. Oke, mungkin itu saja sekian dari video praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.